Alam semesta adalah segalanya, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, hingga keberadaan ruang, waktu, dan kehidupan. Tapi bagaimana semua dimulai? Asal-usul alam semesta adalah asal mula segala sesuatu. Berbagi teori ilmiah, ditambah mitos penciptaan dari seluruh dunia, telah menjelaskan asal-usulnya yang misterius. Namun, penjelasan yang paling banyak diterima adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai sebagai titik panas dan padat, tak terhingga, hingga beberapa milimeter lebarnya itu mirip dengan lubang hitam supercharged. 13,7 miliar tahun yang lalu, singularitas kecil ini meledak dengan hebat. Dari ledakan ini, semua materi, energi, ruang, dan waktu diciptakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah dua tahap utama evolusi alam semesta, disebut era radiasi dan materi. Mereka ditentukan oleh peristiwa penting yang membantu membentuk alam semesta. Pertama, era radiasi, dinamai dominasi radiasi tepat setelah Big Bang. Era ini terdiri dari tahap yang lebih kecil yang disebut zaman yang terjadi dalam puluhan ribu tahun pertama alam semesta. Yang paling awal adalah zaman Planck. Tidak ada materi yang ada di alam semesta saat ini, hanya energi dari 4 kekuatan alam, kekuatan super. Namun, pada akhir tahap ini, peristiwa penting terjadi di mana gravitasi berpisah dari gaya super. Berikut zaman penyatuan agung, dinamai dari 3 kekuatan alam yang tersisa. Zaman ini berakhir ketika salah satu kekuatan itu yang disebut nuklir kuat itu memisahkan diri. Kemudian zaman inflasi, di mana alam semesta berkembang pesat. Seketika itu, dari ukuran atom ke ukuran jeruk. Alam semesta ini sangat panas dan bergejolak dengan elektron, quark, dan partikel lainnya. Kemudian zaman elektron lemah, ketika dua gaya terakhir elektromagnetik dan lemah akhirnya berpisah. Tahap berikutnya adalah zaman kuat, di mana semua bahan alam hadir. Namun, alam semesta masih terlalu panas dan padat untuk partikel subatomik terbentuk. Kemudian, di zaman hadron, alam semesta mendingin cukup untuk kuat, agar mengangkat bersama dan membentuk proton dan neutron. Dalam epik lepton dan nuklir, dua tahap terakhir era radiasi, proton dan neutron mengalami perubahan yang signifikan. Mereka menyatu dan menciptakan inti. Dengan melakukan itu, mereka menciptakan unsur kimia pertama di alam semesta, yaitu helium. Kemampuan baru alam semesta untuk membentuk elemen, blok pembangun materi, mengantri di era materi, seperti namanya. Era materi ditentukan oleh kehadiran dan didominasi materi di alam semesta. Ini menampilkan 3 zaman yang membentang miliaran tahun, sebagian besar rentang kehidupan alam semesta dan termasuk hari ini. Yang pertama adalah zaman atom. Pada tahap ini, alam semesta cukup dingin sehingga elektron dapat menempel pada inti atom untuk pertama kalinya. Disebut rekombinasi. Proses ini membantu menciptakan elemen kedua alam semesta, hidrogen. Hidrogen ini bersama dengan atom helium menghiasi alam semesta dengan awan atom. Di dalam awan, kantong-kantong kecil gas mungkin memiliki gravitasi yang cukup untuk menyebabkan atom-atom terkumpul. Gugusan atom ini yang terbentuk selama zaman galaksi menjadi bibit galaksi. Terletak di dalam galaksi-galaksi itu, bintang-bintang mulai terbentuk, dan dengan melakukan itu, mereka mengantri tahap terbaru dan terkini dari perkembangan alam semesta, zaman bintang. Pembentukan bintang kemudian menyebabkan efek riak yang luar biasa dan membantu membentuk alam semesta seperti yang kita kenal. Panas di dalam bintang menyebabkan konversi helium dan hidrogen menjadi hampir semua elemen yang tersisa di alam semesta. Pada gilirannya, elemen-elemen itu menjadi blok bangunan untuk planet, bulan,
kehidupan, semua yang kita lihat hari ini. Ekosistem. Segala sesuatu ini hanya mungkin terjadi karena banyaknya tahapan dalam perkembangan alam semesta. Sementara pertanyaan yang tak kunjung terhitung jumlahnya tentang asal-usul alam semesta kita tetap ada. Hanya masalah waktu untuk beberapa jawaban yang telah lama dicari muncul.